kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Wahyuni dengan nomor induk kemahasiswaan 211F10 477 kelas A6 Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argapuro Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video resume deskripsi film I Am Sam dengan penjabaran kisahnya, masalah yang dialami oleh tokoh utamanya, solusi dan kesimpulan yang dapat diambil sebagai pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Renalatama Kismawiyati SPD MPD. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang cerita dari sebuah film yang berjudul I Am Sam yang dirilis tahun 2001, yang menceritakan tentang tokoh utama bernama Sam yang merupakan orang yang memiliki keterbelakangan mental dan juga ada sedikit autisnya atau suatu kecacatan yang ternyata ketika ia dewasa, meskipun identitasnya masih sama dengan anak berusia 7 tahun. Sam bekerja di Starbucks dan terobsesi dengan The Beatles. Dengan kondisinya yang seperti itu, si Sam yang mengalami disabilitas intelektual dan juga autis membuatnya bisa mengasuh dan membesarkan anak seorang diri. Anak perempuannya yang diberi nama Lucy. Dia bisa juga menjadi teman, dia juga menjadi pelayan yang sangat ramah dan murah senyum kepada semua pelanggannya. Ibu dari si Lucy yang baru saja melahirkan bayinya, dia melarikan diri dan meninggalkan bayinya pada si Sam. Si Sam yang awal mulanya tidak tahu harus berbuat apa, dia bingung dan ditinggal sendirian dengan bayi mereka. Lalu Sam membawa pulang Lucy dan memberinya susu di sepanjang perjalanan di dalam kereta sampai mereka tiba di rumah yang merupakan apartemen yang sama ditempati oleh Sam awalnya. Awal-awal Sam mengurus putrinya, dia sangat kewalahan dan kesulitan. Si Sam memiliki tetangga yang baik hati yang bernama Annie. Annie mengajari Sam banyak hal tentang bagaimana merawat dan mengurus seorang bayi, di mana bayi perlu makan setidaknya sekali atau 2 kali dalam 1 jam, agar bayi merasa nyaman dan tidak rewel lagi. Perlu diketahui juga bahwa teman-teman Sam juga sepertinya memiliki kekurangan atau disabilitas intelektual. Meskipun begitu, mereka masih memiliki perasaan dan hati yang sangat baik. Hari demi hari, mereka lalui bersama Lucy dengan berfoto dan menghabiskan waktu bersama ayah tercintanya. Lucy tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat ceria dan cerdas. Ia selalu menanyakan berbagai hal kepada ayahnya, yaitu tentang hal-hal yang ada di kehidupan. Juga sempat bertanya kepada ayahnya bagaimana sosok ibu kepada ayahnya, dan ayahnya akan menceritakan perumpamaan tentang sosok personel The Beatles yang juga ditelantarkan oleh ibunya, yang artinya bahwa beberapa orang terpilih
mungkin mengalami kehidupan yang sulit. Tuhan menciptakan manusia yang cukup istimewa. Mungkin ayahnya adalah salah satunya, karena ayahnya terlahir berbeda dari yang lain. Namun dia menerima ayahnya apa adanya. Dia masih mencintai ayahnya. Mereka berdua juga sering menghabiskan waktu bermain bersama dan selalu membacakan cerita sampai akhirnya Lucy tertidur. Namun, masalah muncul ketika Lucy menginjak usia sekolah. Pihak sekolah mengkhawatirkan dan meragukan pola asuh dari si Sam, penyandang cacat atau disabilitas intelektual. Pihak sekolah pun membawa masalah ini ke pengadilan dan melibatkan pihak Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk menangani masalah ini. Sam pun merasa sedih dan hancur karena harus dipisahkan dengan anak perempuannya yang telah ia rawat dan besarkan selama ini dengan penuh cinta. Akhirnya si Sam berjuang dan berusaha untuk mendapatkan kembali hak asuh putrinya yang berusia 7 tahun. Dengan meminta bantuan pengacara handal yang bernama Rita. Di mana awal-awal pengacara tersebut tidak mau membantu Sam. Namun berkat kegigihan dari si Sam yang datang menemuinya setiap hari, si pengacara ini pun akhirnya luluh. Dan pengacara tersebut mau membantunya tanpa minta imbalan apapun kepada Sam. Istilahnya yaitu pro bono. Artinya ketika seorang pengacara menangani kasus seorang negara, dia bersedia memberikan jasanya tanpa dibayar. Dengan susah payah, Sam sampai ke pengadilan dan dia sangat merindukan putrinya. Di sini kita bisa lihat seberapa dalam cinta seorang ayah kepada putrinya. Dia diberi kesempatan untuk berbicara dengan putrinya, ditambah lagi si Lucy meminta maaf kepada ayahnya atas semua yang terjadi. Lucy juga mengatakan bahwa dia hanya mencintai ayahnya dan dia juga hanya ingin tinggal bersama ayahnya. Itulah ide yang dicoba untuk meyakinkan pengadilan yang saat itu memantau percakapan mereka. Ternyata di akhir persidangan yang hasil keputusannya tidak berpihak kepada Sam. Disitulah si Sam sempat putus asa. Namun si pengacara kembali datang dan memberikan penjelasan, juga pengertian dan memberikan semangat kepada Sam untuk bersemangat mendapatkan kembali hak asuh anaknya. Apalagi Sam juga melihat bahwa si Lucy sangat bahagia tinggal bersama orang tua asuhnya yang baru. Orang tua angkatnya si Lucy adalah orang yang kaya raya dan memiliki rumah yang sangat besar dan luas. Namun, di sisi lain, Sam tidak tahu bahwa si Lucy merasa ada sesuatu yang tidak ia rasakan di tempatnya yang baru. Rasa yang tak sama saat dia tinggal bersama sang ayah, si Sam. Setelah si Sam mendengarkan kata-kata dan nasihat dari si pengacaranya yaitu si Rita, yang mengatakan bahwa kemampuan seseorang, meskipun dia memiliki kecacatan, tidak akan menghalangi mereka untuk mencintai, sabar mencintai,
Dengan begitu, si Sam mencoba membuktikan pada orang-orang di sekitarnya bahwa ia mampu menjadi seorang ayah yang baik. Hal itulah yang diutarakan cerita si pengacara yang membuat iri bahwa dia tidak bisa seperti si Sam. Dia mempunyai anak laki-laki, tapi tidak pernah mau mengerti perasaan anaknya ataupun dekat dengan anaknya seperti yang dilakukan si Sam pada si Lucy. Dukungan dan bantuan orang-orang sekitar seperti tetangga dan teman-teman di masa-masa kritis sangatlah membantu si Sam. Dia merasa tidak mampu menangani suatu masalah dengan sendiri, tetapi dengan bersama-sama mereka, maka akan mampu melewatinya dengan baik. Dengan melihat kegigihan dan kesabaran serta cinta Sam yang tulus kepada Lucy, akhirnya orang tua angkat Lucy yang baru merelakan dan memberikan Lucy kepada si Sam untuk diasuhnya kembali. Karena orang tua angkat Lucy yang baru merasa Lucy akan mampu mandiri dan tentunya lebih siap menghadapi kehidupan mereka. Dalam persidangan juga mendatangkan saksi seperti seorang dokter. Ia juga menyatakan disabilitas intelektual juga mampu dan bisa mengasuh, mendidik anak. Ahli kedokteran itu pun mencontohkan bahwa ibunya sendiri juga memiliki kekurangan seperti si Sam. Lalu kemudian atasan di mana si Sam bekerja pun memberikan pernyataan bahwa Sam mampu melakukan sesuatu tanpa harus disuruh atau diperintah. Bahkan atasan tersebut juga akan menaikkan derajat Sam menjadi seorang pembuat kopi, yang dimana Sam awalnya menjadi seorang pelayan saja di dalam Starbucks tersebut. Jadi, masalah yang ada dalam cerita film tersebut adalah apakah dapat atau bisa seorang disabilitas intelektual dengan kemampuan yang setara dengan anak usia 7 tahun mampu merawat, membesarkan, dan mendidik anaknya. Solusi dan kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran dari film tersebut adalah bahwa disabilitas intelektual seharusnya dipandang sama dengan orang normal lainnya di dalam masyarakat, karena mereka juga mempunyai kelebihan yang terkadang tidak dimiliki oleh orang normal. Begitu pula sebaliknya, dengan memberikan bantuan berupa dukungan, mampu menjadikan disabilitas intelektual untuk dapat menjalani kehidupan yang sama dengan yang lainnya. Dari film tersebut pula dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami retardasi mental ataupun yang mengalami disabilitas intelektual mampu membesarkan dan mendidik anak mereka dengan baik, bahkan bisa lebih baik daripada orang normal. Sedangkan untuk anak-anak yang dibesarkan oleh disabilitas, tentunya mereka akan lebih siap untuk menjalani kehidupan mereka yang sesungguhnya. Ikatan cinta yang kuat antara Sam dan si Lucy. Ikatan cinta yang kuat antara Sam yang mengalami disabilitas intelektual dan si anak Lucy bertumbuh karena mereka mampu mencintai dengan tulus, dengan sepenuh hati, saling mengerti, meskipun si ayah tidak secerdas dirinya. Film I Am Sam ini dapat juga dijadikan bahan refleksi diri, karena di dalam film I Am Sam
banyak sekali diajarkan tentang nilai-nilai moral, tentang bagaimana bersikap terhadap orang lain tanpa membeda-bedakannya, untuk tidak selalu memandang rendah orang yang memiliki kekurangan, serta mengajarkan tentang bagaimana seharusnya mendidik anak yang baik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video saya ini. Salam sehat.